Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Padanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya lah segala puji itu. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan, kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari perbuatan yang kita sendiri. Jamaah rahmat Allah, saat ini sudah 1400 tahun lebih dari saat pertama Al-Quran diturunkan, yaitu pedoman bagi manusia untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan sehingga diharapkan bisa sukses di dalam kehidupannya. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah pun memberikan arahan pada kita bahwa agama di sisi Allah yang diakui Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, disitulah al-Islam, ketundukan, tunduk pasrah, taat patuh pada Allah SWT. Kemudian di dalam sebuah ayat yang lain juga Allah memberikan arahan pada kita bahwa di dalam Al-Quran itu surat ketiga juga, terutama di ayat ke-20. Kalau yang di ayat sebelumnya tadi inna dinal Islam, maka di ayat ke-20 Allah memberikan arahan, fa in hajjuka fakul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Yang maksudnya dalam bahasa yang bisa kita pahami adalah, maka jika mereka membantahmu, maka katakanlah, dia berhujah dan sebagainya membantah, maka katakan pada mereka, aslamtu wajhiya lillahi, aku berserah diri, menyerahkan diriku sepenuhnya, memasrahkan diriku, mentundukkan diriku, wajah dia adalah diri kita, wajahku, kepada Allah, wa manittaba'an, dan juga orang-orang yang mengikuti. Kemudian jamaah yang berbahagia, Allah memerintahkan saat itu pada Rasulullah, waqul, dan katakan ke siapa? Lilladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang di sana sudah diberikan kitab, diturunkan kitab padanya, diberi kitab, wal ummiyina, dan juga orang-orang yang buta huruf, yang tidak ngerti baca, yaitu apa? Disuruh mengatakan apa? Aslamtum, maukah kalian Islam? Berislamlah.
apakah kamu tidak ingin berislam? Nah, jamaah yang berbahagia, selanjutnya itu hanya ajakan. Kemudian faina islamu, maka jika mereka itu berislam, menundukkan dirinya, berserah diri seutuhnya pada Allah Rabb semesta alam, faqat, maka sungguh ihtadaw, mereka mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, dan jika mereka itu berpaling, fa innama 'alaikal balagh, maka sesungguhnya tugas kamu wahai Muhammad adalah menyampaikan saja. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada penegasan dari Allah tadi, yaitu disuruh menyatakan, Rasulullah disuruh menyatakan faqul, dan katakan tadi lilladzina utul kitaba, yaitu kepada ahli kitab, wal ummiyina, dan orang-orang yang ummi, kaum yang ummi, aslamtum, apakah kalian telah berserah diri? Nah, jamaah yang berbahagia, ternyata di frasa ini bukan sekedar pertanyaan. Ini adalah ujian hati, cermin iman dan tantangan peradaban. Ayat ini turun saat itu ketika Nabi berhadapan dengan mereka, yaitu kaum Yahudi, Nasrani, dan juga kaum musyrikin saat itu. Namun saat ini roh pertanyaannya tidak berhenti hanya pada kondisi saat di Madinah saja. Hari ini Allah bertanya ulang kepada seluruh manusia, karena Al-Quran adalah untuk semesta alam. Pertanyaannya misalnya seperti ini. Nah, kita bisa merenungkan pada diri kita sendiri. Kini setelah kalian maju dengan teknologi macam-macam, apakah kalian tunduk kepadaku? Aslamtum. Ini jamaah yang berbahagia, maka apakah kalian telah bertunduk pasrah kepadaku? Pertanyaan itu saat ini bisa saja masuk ke dalam diri kita lewat apa saja. Apakah lewat gawai yang ada di tangan kita, lewat laptop, lewat mana saja? Pertanyaan itu hadir. Kalamu tadi tidak hadir. Aslamtum. Nah, hari ini manusia boleh dikatakan, ya bisa dikatakan telah mencapai puncak peradaban. Manusia menjelajah angkasa. Yang kabar terakhir itu Voyager berapa itu sudah berapa puluh tahun dan sudah mencapai jarak berapa. Manusia sudah bisa memetakan DNA yang walaupun bentuk kecil. Sekarang ini teknologi sudah. Manusia bisa mengubah cuaca dengan macam-macam reaksi kimia dan pesawat yang diadakannya di sana. Manusia bisa menciptakan robot dan kecerdasan buatan. Teknologi artificial intelligence telah menembus rumah, menembus kantor, sekolah, bahkan masjid. Tetapi kemajuan ini justru membuka pertanyaan baru. Apakah kemajuan yang sekarang ini ada itu membuat manusia semakin dekat dengan Allah, ataukah semakin sombong? Apakah terus manusia berkata, aku bisa, aku tahu, aku mencipta, aku mandiri? Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidaklah diberikan kepada kalian ilmu, pengetahuan apapun itu, melainkan hanya sedikit sekali. Surah Al-Isra ayat 85. Sehingga jamaah yang berbahagia, kita harus membedakan, harus bisa membedakan antara alat dengan Tuhan. Teknologi yang saat ini ada adalah nikmat yang sudah Allah turunkan, bukan Tuhan. AI diciptakan manusia, artificial intelligence diciptakan manusia.
bukan memberi petunjuk. ChatGPT, robot, komputer, internet, semuanya tunduk pada hukum Allah. Tidak memiliki roh, tidak memiliki takdir, tidak memiliki amanah kehidupan. Maka siapakah manusia yang jika ia bersandar pada ciptaannya sendiri lalu melupakan pencipta yang memberi akal? Sama saja dengan zaman dulu. Manusia membuat patung sendiri, disembah-sembah sendiri. Sekarang manusia membuat teknologi AI dan sebagainya, ya dituhankan juga. Prinsipnya sama saja. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini ilmu pengetahuan tanpa ketundukan, kepasrahan pada Allah tidak akan mengantarkan kepada hidayah. Maka Allah sudah berfirman, tadi sudah kita bahas itu, fa'in aslamu, setelah pertanyaan aslamtum, fa'in aslamu, maka jika mereka itu benar-benar tunduk berserah diri seutuhnya pada Allah, berislam, bertunduk berserah diri, faqad ihtadaw, faqad, maka sungguh ihtadaw, mereka telah mendapat petunjuk. Ya petunjuknya dari Quran tadi. Kalau Allah, kalau manusia mau tunduk berserah diri seutuhnya pada Allah, ya maka ini. Jadi ilmu yang tidak ada ketundukan di sana, maka tidak akan mengantarkan manusia ke hidayah. Kalau mereka berserah diri, ya maka sungguh mereka dapat hidayah. Berarti di sini bukan cerdas, bukan yang cerdas yang mendapatkan hidayah, bukan yang punya teknologi yang mendapat hidayah, bukan yang punya ilmu tinggi yang mendapat hidayah, tetapi itu yang tunduk kepada Allah. Maka itulah yang tunduk kepada Allah yang dia mendapat hidayah. Kenapa? Karena iman bukan hasil kecerdasan, tetapi hasil kerendahan hati. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau kita kembali mengingat kembali bahwa hari ini Allah bertanya bukan hanya kepada kaum Yahudi, bukan kepada Nasrani, bukan kepada kaum pagan Jazirah Arab, kaum musyrikin mana saat itu, tetapi kepada seluruh dunia, kepada para insinyur, kepada para profesor, kepada pengguna internet, kepada anak muda digital, pada generasi AI itu, pada siapa saja yang KTP-nya bertuliskan agama Islam atau tidak. Ini Allah bertanya, aslamtum, sudahkah kalian tunduk? Nah, sama yang berbahagia, maka harapannya adalah kita renungkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Di sana ada petunjuk-petunjuk untuk kita. Kita benar-benar tunduk pasrah kepada Allah. Apapun perintahnya kita laksanakan, apapun larangannya kita jauhi sejauh-jauhnya. Nah, teman yang berbahagia, kita bisa berharap, kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diri kita dijadikan hambanya yang mutakin, yang muslimin, yang berserah diri seutuhnya pada Allah. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin al-muslimin waghfir lana dzunubana wa taqabbal minna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin ajma'in fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sekuat tenaga kita. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian dengan sekuat tenaga. Jamaah yang berbahagia, dulu Nabi disuruh mengatakan seperti itu. Saat ini 1400 tahun setelahnya, kita semua sebagai penerusnya disuruh mengatakan yang sama. Aslamtu. Nah, bagaimana jika manusia itu menolak? Maka mari kita renungkan lagi ayat tadi lanjutnya. Wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Jika mereka berpaling, melengos, enggak mau ngerti, enggak mau tahu, Muhammad dan juga penerusnya, fa innama 'alaika, maka sesungguhnya atasmu, tugasmu itu cuma al-balagh, hanya menyampaikan saja. Sehingga jamaah yang berbahagia, kita bisa memahami di sini tugas Nabi bukan memaksa. Saat ini tugas teknologi bukan menggantikan wahyu. Tugasnya manusia bukan menyombongkan ilmu, tetapi mencari kebenaran dan tunduk kepadanya. Sehingga jamaah yang berbahagia, kita berharap dengan pertanyaan itu, surah ketiga ayat 20, aslamtu fa in aslamu faman ihtada. Maka jika mereka itu benar-benar beriman, bertunduk, berserah diri, maka faqad ihtada, maka dialah yang dapat petunjuk. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, maka tugasmu hanya menyampaikan saja. Sehingga jamaah yang berbahagia, mari kita berdoa agar Allah menjadikan kita generasi yang menggunakan teknologi untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Mengambil ilmu tanpa kehilangan iman. Kita maju dalam sains, tetapi tunduk dalam akidah. Kita cerdas dalam dunia, tetapi selamat di akhirat. Sehingga jamaah yang berbahagia, mari kita mohon ampunan atas dosa-dosa salah kita di masa lalu, dan kita mohon agar langkah-langkah kita selanjutnya senantiasa benar-benar ada di jalannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afait. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana waj'alna muslimin laka
wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi amin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.